Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara Icon Talks pada malam hari ini, tanggal 13 November 2023. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa hadir di acara ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya Indah Ernawati pada malam hari ini akan memandu acara hari Icon Talks bersama narasumber kita, salah satu EFT trainer yang ada di ICEP, yaitu Prof. Fitriati. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Matur nuwun, Prof bisa menyempatkan hadir di acara Icon Talks ini di tengah kesibukan Prof ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, topik kita pada malam hari ini sangat menarik dan konseptual ya, terkait dengan bagaimana psikoterapi. Jadi selama ini yaitu EFT dan body psikoterapi. Selama ini kita mengenal bahwa psikoterapi itu lebih banyak dengan di pikiran ya, tapi ternyata psikoterapi itu juga bisa, trauma-trauma itu bisa juga tersimpan tidak hanya di pikiran, bisa di dalam, di otot atau di bagian tubuh kita yang lain. Sehingga pendekatan terapi kita tidak hanya melalui talk, tapi juga bisa melalui body. Sehingga topik kita pada malam hari ini adalah EFT dan body psikoterapi. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan secara ringkas CV Prof. Fitriati. Nama lengkap Prof. Fitriati, Master of Science Psikolog, Certified EFT Trainer. Beliau adalah dosen di UIN Walisongo, Semarang, ya. Kemudian dosen di WHPDC. WHPDC apa, Prof? Walisongo Health Personality Development. Jadi Biro Konsultasi Psikologi di UIN Walisongo. Oke. Ya. Kemudian Prof juga konselor di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Dan selain itu sertifikasi beliau adalah EFT trainer dan NLP trainer. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita bersama Prof. Fitri pada malam hari ini terkait dengan EFT dan body psikoterapi. Monggo, Prof. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen ya. Tema yang apa ya? Jadi apa? Jadi ini ya. Jadi penasaran saya ya, tentang psikoterapi yang berbasis tubuh ini ya. Sebenarnya kepenasarannya itu udah lama ya, bahkan sejak dulu ketika ikut ya, workshop EFT dengan Pak Edi Iskandar yang kedua ya, yang level 2 ya, kan di sana kan juga ini ya, di materinya itu kan ya, di materi yang disampaikan oleh Pak Edi, saya di rumah masih ada ya, apa namanya, PPT-nya itu, kalau tubuh itu adalah dokter terbaik. Jadi ya itu kan, itu selalu jadi ini, saya selalu jadi pemikiran saya gitu ya, bahwa jadi PR ya, Prof. ya ternyata karena ini ya, apa, ternyata memang semakin hari gitu ya, saya semakin banyak ya, semakin membaca tentang hal ini gitu ya. Lalu pernah suatu ketika di acara
mungkin di acara eye contact juga atau di acara apa yang waktu itu sempat saya juga nggak ingat itu waktu itu narsumnya Bu Nurita atau Bu Nurita ini eh, audiens kemudian menyampaikan cerita tentang salah satu dari kliennya Bu Nurita itu. Beliau bercerita ada seorang klien beliau yang uh, ada keluhannya itu gangguan pendengaran. Dan masih ingat ya dokter Endah ya. Lalu kemudian oleh Bu Nurita ini digali gitu ya dengan EFT apa ya semacam sumpah gitu ya karena ada masalah dengan seseorang gitu ya sehingga dia itu tidak mau mendengar jadi ceritanya kalau nggak salah itu orang ini punya hutang gitu ya punya hutang dengan seseorang lalu karena punya hutang yang punya piutang itu menagih gitu ya sampai dia tersinggung gitu kan ya yang sampai kemudian dia bersumpah pokoknya nggak mau denger gitu dan itu ternyata mungkin saking marahnya gitu ya emosinya sangat kuat gitu ya sehingga ternyata efek pada dia benar-benar nggak bisa mendengar begitu. Nah ini kan berarti kemarahan yang ternyata sampai ke tubuh gitu kan ya emosi yang sampai mempengaruhi tubuh itu juga oh ini kan kalau kliennya Bu Nurita itu kan berarti bukan bukan cerita bukan dongeng gitu maksud saya tapi itu kejadian nyata gitu ya. Yeah. Itu juga yang apa yang menambah kepenasaran saya gitu ya. Lalu pas ada ini ya Pak yang kedua yang ketiga itu waktu saya itu diundang ya bukan diundang ya saya bersama-sama ada acara peringatan apa di Yayasan Kanker itu gitu ya. Ada salah satu orang tua dari anak yang menderita kanker di yayasan itu konsultasi dengan saya gitu ya. Kemudian saya menggunakan EFT juga ya mengajak dia untuk tapping itu sampai muntah-muntah Bu Endah. Oh, umur berapa? Yang muntah anaknya atau orang tuanya? Si ibu ini Ibu anak yang kanker. ibu jadi kan di situ yayasan kanker anak ya. Mm. Jadi ibunya itu konsultasi dengan saya. Lalu Okay. Setelah ini ya setelah apa namanya sekian waktu konseling gitu lalu saya meminta mengajak dia untuk tapping gitu sampai muntah-muntah gitu. Itu ternyata gitu ya kemudian ibu ini mengaku ya pasien psikiater itu ternyata ya apa namanya berarti dia uh, ada hal-hal yang gangguan gitu kan ya tapi sayangnya kesempatan saya bertemu dengan si ibu ini hanya sekali itu sehingga saya tidak bisa melanjutkannya dari apa setelah dia muntah-muntah terus mestinya kan ada follow up-nya tetapi karena sudah nggak ketemu lagi ya nggak tahu tetapi itu yang ternyata EFT bisa membuat ini jadi semacam apa ya katarsisnya gitu ya Bu Endah gitu jadi muntah-muntah itu kan karena dia apa namanya terpengaruh dengan EFT-nya itu ya apa ya istilahnya itu detox gitu ya Bu ya semacam itu. Lalu kemudian ini pengalaman pribadi ini ini saya sekarang di Surabaya nih Bu Endah. Oh, bukan di Semarang, Prof. Iya, kebetulan ini kan saya sedang S3 di Universitas Surabaya. Ini di kos-kosan ini saya, di kos-kosan. Nah, kemarin itu gitu ya, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah itu ya kebetulan begitu banyak tugas gitu ya ada tugas dari kuliah S3 saya yang harus saya selesaikan
Terus kemudian ada tugas dari kantor juga karena saya tidak ini ya tidak cuti mengajar gitu. Saya tetap aktif mengajar walaupun kuliah S3 di Surabaya. Jadi yang dua hari di Surabaya, yang 3 hari tetap kuliah tetap mengajar di Semarang. Jadi Masya Allah. nah Wah, ini masih nyempatkan untuk sharing yang luar biasa, Prof. lah terus rasanya waktu itu kayak aduh berat banget gitu ya, mana yang harus saya dahulukan gitu kan. Terus kemudian saya merasa tiba-tiba itu mata saya itu seperti ada ini, ada kayak ada pasirnya di kelopaknya itu. Sebab itu pas dilalah waktu itu di Semarang, tapi terus sekprodinya S3 ini mengajak Zoom gitu ya, mengajak Zoom untuk membicarakan rencana disertasi saya gitu. Ya saya tuh buka laptop itu rasanya sudah mata berair, itu nggak ini nggak bisa, ini rasanya nggak nyaman banget gitu kan, ininya apa namanya mata, karena ada kayak ada pasirnya di bawah kelopanya itu. Saya sampai minta maaf ke sekprodi S3 itu, nggak bisa on cam gitu kan ya, karena mata saya pedih gitu kan itu. Lalu kemudian eh, besoknya saya harus ngajar 2 kelas kan waktu itu di Semarang gitu ya. Hmm. Ini kan aduh, nyiapin materi, nyiapin tadi yang apa namanya diminta oleh Sekprodi, persiap apa namanya rencana proposal disertasinya, terus Mhm. kemudian ada tagihan tentang laporan penelitian juga gitu kan. Aduh gimana ini. Lalu kemudian saya ya sudah berusaha untuk mengobati mata saya gitu ya. Lalu kemudian saya bawa tidur sebelum tidur itu saya malah saya sempat ini kayaknya memang ini apa namanya ada stres gitu ya, saya sudah merasa gitu kan. Lalu saya berusaha mengurangi beban saya, kuliahnya saya liburkan, mahasiswa itu 2 kelas kuliah, besok libur dulu kuliahnya, ini saya harus apa namanya karena nggak nyaman badan saya, ini alasan saya. Kemudian udah begitu saya letakkan 2 kelas gitu ya, saya apa namanya tidak akan saya ajar besok, jadi saya tidak perlu mempersiapkan materi kuliah itu. Terus saya tertidur sebentar, bangun itu sudah hilang tuh pasirnya itu, Dok. Pasir di bawah mata itu. Jadi oh benar, berarti ini apa ya, ganjelan pasir di bawah kelopak mata saya itu karena stres tadi. Begitu stresnya saya kurangi ya, beban mengajar saya liburkan gitu, jadi Hmm. hilang. Padahal waktu apa namanya saya harus zoom dengan Sekprodi S3 itu kan sudah mata saya udah apa berair terus gitu kan. Mhm. Nah ini kan berarti stres dan fisik itu juga apa namanya terkait lah. Kalau dan ternyata saya bisa mengatasinya dengan mengurangi stres itu, kemudian kan sakit Hmm. saya jadi sembuh gitu. Itu Ya. ya. Jadi itu yang membuat saya semakin, karena memang akhir-akhir ini saya sebenarnya juga terkait dengan pembicaraan saya sebelumnya mungkin ya, kalau Bu Endah ingat materi yang pernah disampaikan di FT ini juga tentang ini yang eh, apa ya, yang bicara tentang eh, polifagal itu loh, Dok. Saya lupa Oh, judulnya. ya, ya. Hmm. Ini juga nanti akan ke sana Hmm. juga. Ternyata saya juga baru ngeh, ternyata nyambung gitu loh. Ternyata kalau kita fokus terhadap satu hal itu, ternyata informasi itu datang ya. Jadi, apa semesta itu memberi Oh, apa ya. namanya? Kayak memberi jawaban ya, Prof. Memberi jawaban gitu. Oh, ternyata ini nyambung dengan apa yang pernah saya baca tentang teori polifagal itu. Ini Mhm. juga terkait dengan itu gitu ya. Jadi memang ini ya, eh, pentingnya kita itu menyadari tubuh kita. Sebenarnya kalau ada istilah mindful itu ya, kita Ya. sering kali enggak ini ya, enggak kadang-kadang apa namanya
setiap hari kan sebenarnya kita itu hidup bersama dengan badan kita, tapi kita tidak pernah ngerasa lagi bahwa kita hidup bersama badan kita gitu ya. Iya. Yang ada di pikiran kita mungkin apa namanya kesibukan, masalah dan sebagainya kan gitu. Mhm. Jadi lupa kalau sebenarnya yang membawa kita kemana-mana itu tubuh kita, tapi kita enggak ini tadi ya enggak mindful tadi gitu. Iya. Ya, saking sudah terbiasanya, sama juga dengan nafas kita gitu ya. Mhm. Enggak ada waktu sedetik pun yang kita lewatkan dengan bernafas itu, tapi kita tidak pernah mengingat bahwa kita tuh selalu bernafas kan. Betul, betul. Nah, itu kan juga yang menjadi ini yang menjadi apa namanya eh, asumsi dasarnya dari body psychotherapy ini gitu. Mhm. Nah, ini apa salah satu yang apa namanya sempat saya intip ya, ya karena buku tentu saja enggak kebaca semuanya gitu ya, tapi tempat saya intip dan mungkin juga para hadirin yang ada di sini bisa mendownloadnya karena ini free download ya, nanti bukunya bisa di download sendiri gitu ya. Nah, ini ternyata di sini dikatakan bahwa ketika kita tadi ya mindful, tadi ya sadar akan ketubuhan kita, sehingga kita bisa ini seperti tadi yang saya lakukan ya. Saya apa namanya merasa ada pasir di kelopak mata saya. Lalu kemudian saya menyadari saya saat itu merasa ada beban ya, beban pekerjaan yang bertubi-tubi gitu. Itu ternyata kesadaran itu membantu kita ya, membantu kita untuk apa namanya bisa healing gitu ya, semacam itu. Jadi eh, kita harus selalu aware dengan apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Misalnya saat ini misalnya kaki saya keringin, itu juga harus kita sadari gitu ya. Dan sebenarnya kesadaran ketubuhan itu sesuatu yang ini ya sepanjang hidupnya seperti yang tadi hidup kita itu kan selalu membawa tubuh kita gitu ya. Eh, dan tubuh kita itu apa namanya tubuh kita itu juga yang ini juga yang merespon juga ketika ada segala suatu hal yang kita hadapi dari luar gitu ya. Misalnya kayak tadi ya atau misalnya dingin gitu ya, dingin atau sekarang ini malah bukan dingin ya, panas gitu ya, panas global warming itu ya, itu kan yang pertama kali merasakan juga tubuh kita. Nah, lalu kemudian mungkin dengan panas itu terjadi masalah-masalah psikologis gitu ya. Nah, ternyata dengan memanfaatkan kecerdasan tubuh itu, di sini dikatakan apa namanya kita bisa mengembangkan sumber daya batin ya, bisa melakukan apa namanya kesadaran-kesadaran yang lainnya. Ya, setelah menyadari tubuh nanti akan menyadari banyak hal. Nah, ini kan tadi yang saya sampaikan yang terkait dengan sistem nervous system, sistem nervous ya. Ini ya ternyata ini ya bermula dari ini ya apa namanya kinerjanya body psikoterapi itu atau asumsinya itu eh, yang lalu di Ekontok pernah saya bahas yang ada sistem yang bertindak apa memicu ya memicu kerja tubuh ya misalnya mempercepat jantung atau apa namanya nafas gitu ya yang membuat kita terengah-engah dan sistem parasimpatik yang justru berfungsi sebaliknya yang menurunkan ya kerja jantung ya debarnya yang dikurangi atau yang Sinyalnya Prof nggak stabil nih.
bicarakan pada pertemuan sebelumnya, ya. Apakah kita mempersepsi dunia itu real ataukah tidak real, ya, atau real tapi menganggap mengancam, ya, kemudian menyadari bahwa diri tidak berdaya, itu nanti akan terkait dengan tadi efeknya terhadap bagaimana tubuh itu menerima, ya, menerima apa ketika kita mengalami suatu peristiwa tertentu. Nah, ini ada quotes ya dari Nietzsche, ya. Nietzsche itu kayaknya filsuf yang ini ya, yang uh, apa ya, yang menginspirasi Sigmund Freud, ya. There is a wisdom in your body. Ini bahkan lebih dalam, ya, wisdomnya dibandingkan filsafat, gitu ya, katanya begitu. Berarti memang badan kita itu sumber daya yang sangat luar biasa, gitu ya, yang seringkali justru diabaikan, gitu ya. Nah, ini ya, tubuh itu kan sebenarnya, kalau sebenarnya kita selalu bicara itu ya holistik holistik gitu ya, bahwa tubuh itu adalah bagian dari keseluruhan manusia, ya, dan di situ dikatakan fungsi pikiran dan tubuh itu jadi satu, gitu ya. Tidak, tubuh itu tidak berdiri sendiri yang terpisah dengan pikiran, gitu ya. Jadi ketika kita berpikir tadi yang mengancam, ya, pasti ada reaksi tubuh, gitu ya, yang jadi pada tubuh kita, ya. Atau kita mereaksi lingkungan yang nyaman, ada reaksi tubuh juga yang itu tidak hierarkis, yang mana yang lebih penting itu tidak, tapi dua-duanya apa namanya interaktif, ya. Nah, tokoh-tokohnya yang apa namanya menginisiasi, ya, menginisiasi uh, sebenarnya terapi ini mungkin sudah, psikoterapi ini sudah mungkin sudah zamannya Freud, yang berarti sudah lama, cuman mungkin selama ini lebih banyak orang lebih membahasnya karena apa namanya Sigmund Freud kan banyak yang ini, ya, yang banyak yang mengecam, gitu ya. Sebenarnya tradisinya itu sudah sejak zaman Sigmund Freud, ya. Sigmund Freud adalah seorang psikoanalisis, ya, yang ya dia juga dulu kliennya ada yang lumpuh, gitu ya, ternyata lumpuhnya itu karena tekanan emosional yang sangat kuat, gitu ya. Dan begitu tekanan emosionalnya diselesaikan, kelumpuhannya itu sembuh, gitu. Atau juga ya ada apa namanya, itu kemudian disebut oleh Sigmund Freud sebagai gangguan yang namanya histeria. Ini kan menunjukkan hubungan antara emosi dan tubuh, hubungan antara pikiran dan tubuh itu. Nah, ini yang mengembangkan, ya, yang mengembangkan itu adalah Wilhelm Reich ini, ya, muridnya Sigmund Freud-nya. Dan dia kan karena muridnya Sigmund Freud, ya, akarnya juga dari psikoanalisis, gitu ya. Ini jurnalnya, ini ternyata sudah ada jurnalnya sudah lama. Ini sudah apa namanya jilidnya sudah berjilid-jilid, ya, jurnal body psikoterapi ini, ya. Nah, ini prinsipnya ini, ya. Jadi di sini body psikoterapi itu menggunakan badannya untuk akses dan merubah perasaan, pikiran, dan perilaku. Jadi tubuh ini dimanfaatkan untuk merubah perasaan, merubah pikiran, dan perilaku yang maladaptif atau yang tidak sehat, gitu ya, yang gangguan semacam itu. Nah, ini ada ininya, ya, ada penyembuhan terhadap trauma itu dengan cara mulai dari memperhatikan tubuhnya, ya.
Misalnya bagian mana yang merasa tidak nyaman, coba dirasakan apa namanya kulitnya misalnya, atau di bagian mana ada rasa pegel-pegel gitu ya. Itu nanti dari situ nanti bergerak gitu ya, bergerak sampai ternyata mungkin apa namanya ada sejarahnya kenapa pegel di suatu tempat itu, atau ya semacam itu ya. Jadi ini ya, klien diminta untuk menyadari tubuhnya, dan jadi di dalam prinsip kerjanya Budi psikoterapi itu ini ya, untuk mengalihkan ke tubuhnya, tidak karena mungkin pikiran dan perasaan itu sulit atau mungkin sudah ditekan terlalu dalam sehingga orang sudah nggak merasa lagi sebenarnya apa sih yang saya rasakan, yang perasaan perasaan secara emosinya itu apa, tetapi yang dirasakan hanya ini badan saya kok nggak nyaman, ini badan saya apa namanya pegelnya nggak hilang-hilang gitu ya, kakunya nggak hilang-hilang gitu ya. Jadi ini ya, mendekati ingatan dengan menggunakan tubuh sebagai pintu gerbangnya untuk eksplorasi ya. Dari sini itu orang mungkin tidak harus apa namanya menceritakan, atau bahkan karena tidak bisa menceritakan gitu ya, karena tidak bisa menceritakan maka dimulai dari mengamati tubuhnya, nanti perlahan-lahan akan jadi lebih plong semacam itu. Nah, ini kejadian yang tadi saya katakan sebagai sistem saraf tadi, nervous system tadi di sini. Jadi misalnya ya, misalnya saya kaget gitu ya, saya kaget itu tanpa saya sadari, saya kaget karena mendengar berita yang tidak menyenangkan gitu ya, tanpa saya sadari itu otot-otot di leher saya itu menegang gitu ya, menegang. Nah itu ternyata tidak apa, itu ternyata tidak apa ya, itu ternyata tersimpan gitu ya, ketegangan itu tersimpan. Jadi kemudian untuk menyelesaikan stres saya akibat mendengar berita tadi yang tidak menyenangkan tadi itu, mulai dari ini, dari mengendurkan otot-otot di leher saya, karena apa namanya terkait ya, keterkaitannya itu di situ gitu ya. Jadi kejadiannya gitu, misalnya trauma tanpa kita sadar itu, kita misalnya tangan kita gitu ya. Karena pada saat mengalami trauma itu kita tidak menyadari kalau tangan apa jari-jari saya menggenggam misalnya gitu ya. Tapi kemudian setelah peristiwanya berlalu, kita hanya merasakan, bahkan itu sudah bertahun-tahun ya, kita hanya merasakan jari-jarinya sakit terus gitu. Tapi sudah lupa dengan kejadiannya. Nah, untuk rilisnya bisa gali ke situ. Nah, ini semuanya teori semuanya gitu ya. Ini terkait dengan sistem simpatis dan parasimpatis tadi ya. Nah, ini mekanismenya gitu ya, mekanismenya tadi terjadi secara tidak sadar dan otomatis ketika kita merespon suatu peristiwa yang menjadi stresor gitu ya. Berbeda kalau pada hewan ya, mereka bisa langsung bisa pulih, tetapi pada manusia ternyata tidak ya, semacam itu. Ya, trauma adalah respon biologis yang tidak lengkap. Ini yang dipakai asumsi di dalam apa namanya body psychotherapy. Jadi respon biologisnya itu tidak lengkap sehingga orang tidak bisa rilis karena terjadi apa ya, pada saat melakukan respon biologis tadi itu kita dalam kondisi pikirannya terfokus pada peristiwanya macam itu.
ya. Jadi seorang psikoterapis mungkin akan memulainya dengan apa yang dirasakan oleh tubuhnya ketika si kliennya itu mungkin sudah lupa dengan kejadiannya. Jadi mungkin seperti tadi yang terjadi pada saya dan orang tua dari anak kanker itu, muntah-muntah itu juga reaksi karena dia apa namanya sudah mulai terpicu stresornya itu dengan tapping yang dilakukan bersama dengan saya. Nah, ini macam-macam sebenarnya ya bentuk dari body psychotherapy itu ya. Ada tadi juga mindful tadi ya, mindfulness tadi, terus apa namanya terapi tari, terus apalagi ya, terus terapi yoga itu juga bisa ya. Dan EFT ini juga termasuk kan ini juga ya, ada unsur ini ya, bodinya juga semacam itu. Demikian mungkin ya yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, baik Prof. Makasih. Bapak Ibu sekalian, silakan kita diskusi. Ini ada Dr. Wahyu juga, ini EFT trainer Prof. Sama-sama psikolog nih. Prof. Wahyu, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Dr. warahmatullahi wabarakatuh. Fitriati mengingatkan kembali, sangat luar biasa. Ya, Prof. Fitri kayaknya. Wahyu ya. Iya. Ya, makasih Prof. Oke, Dr. Wahyu juga terima kasih atas responnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kita diskusi. Monggo, siapa yang ada ingin diskusi dengan Prof. Fitri? Sambil menunggu ya, Prof. Sering kita mendengar ya, Prof, bahwa kita tadi yang Prof bilang bahwa kita tuh sebenarnya kan satu entitas dengan tubuh kita ya. Tapi seringkali kita tuh bahasa ininya adalah tidak connected gitu ya, Prof ya. Tidak connected gitu. Jadi nggak terhubung dengan tubuh kita. Bahkan kadang-kadang kita suka menyalahkan tubuh kita gitu ya. Nah, yang kondisi-kondisi seperti ini, Prof, gitu ya. Bagaimana kita lebih menyadari lah, lebih connected lah dengan tubuh kita, Prof. Bagaimana caranya gitu, Bu? Ya, supaya kita lebih connected dengan tubuh kita. Karena kalaupun kita udah bisa EFT ya, Prof. Tapi kadang-kadang kita suka nggak nyadar juga bahwa kalau udah sakit banget gitu baru oh ya kayaknya kayak tadi Prof bilang kalau mata saya sampai ada pasir ya kan itu udah nemen gitu kalau bahasa Jawa ya. Iya. Nah, gimana supaya nggak nunggu nemen gitu loh kalau udah sampai dalam keadaan parah banget baru kita ini. Bahkan banyak juga yang sudah dalam keadaan parah juga masih nggak nyadar bahwa di tubuh saya ini ada sesuatu yang ada sesuatu yang nggak benar gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi nggak connected istilahnya itu. Gimana Prof supaya kita lebih aware, lebih connected dengan tubuh kita sendiri? Iya, ini juga apa namanya, saya di Yayasan Kanker itu ya, Dokter Endra itu, para orang tua itu kan juga begitu. Mereka itu lebih banyak mengeluh tentang keluhan fisik daripada sebenarnya kan kalau kita bayangkan gitu ya, mereka para orang tua ini kan mereka dari golongan menengah ke bawah ya, anaknya menderita kanker. Dan Yayasan Kanker itu kan memberi bantuan penginapan dan makan secara gratis selama mereka berobat, karena mungkin harus berobat yang keluar dari kota mereka sendiri gitu.
Saya sempat bercakap-cakap dengan mereka itu. Jadi ternyata apa yang membuat mereka apa namanya yang dikeluhkan itu keluhan fisik itu karena bagi mereka menceritakan apa ya masalah pribadi itu apa namanya malu gitu, malu. Jadi ditahan, enggak. Apalagi harus bercerita dengan sesama orang tua di sana yang sama-sama mengalami masalah kan sebenarnya pusing ya dengan apa namanya biaya pengobatan anaknya dengan Mhm. dia juga harus jauh dari keluarga itu berarti kan dia nungguin anaknya yang kanker itu di Semarang tapi dia meninggalkan anak-anaknya di kota tempat asalnya gitu yang anak-anak yang lain itu kan bagi seorang ibu misalnya itu kan dilematis banget gitu kan itu tapi kalau untuk mengeluh itu apa namanya mereka kayak malu gitu ya akhirnya yang terjadi itu tadi keluhan-keluhan fisik tadi untuk bisa nyadar ya memang dibutuhkan ilmunya dulu gitu ya kita harus mengetahui bahwa memang ini kalau kita tidak tahu tentang ini kita kan tidak akan berusaha me, apa ya menyadari jadi kalau kita tidak mengetahui bahwa sebenarnya tadi ya ada koneksi antara tubuh dan emosi antara tubuh dan pikiran ini ya kita kemudian ini tidak menganggap itu ada kan gitu kan tidak menganggap itu berhubungan gitu ya jadi saya akhir-akhir ini ya karena sudah umur sudah tambah tua gitu ya dokter ya itu kan semakin ini dok semakin menyadari ketubuhan saya gitu gitu karena ya namanya sudah tua ya penyakit sudah lebih sering datang gitu itu kemudian saya kemudian lebih aware gitu ya oh saya nggak boleh makan ini nanti efeknya akan ya memang harus ada pengetahuannya itu ya tadi harus itu harus ada ilmunya gitu. Jadi kita paham ilmunya dan eh, meningkatkan aware kita ya, Prof. Ya, sensitif dengan tubuh kita sendiri ya, secara Ya, keseluruhan ya. Baik, baik, Prof. Makasih. Ini Bu Adri sudah raise hand. Silakan Bu Adri. Ya, Bu terima Adrianti. kasih Dok Endah, terima kasih Prof. Fitri. Prof, membaca judul yang Prof. Fitri sampaikan, EFT dan body psikoterapi, kemudian juga pengantar dari materinya, itu di sana disampaikan bahwa ternyata trauma itu tidak hanya terperangkap di sel-sel otak kita, tetapi juga mungkin terperangkap di sel-sel tubuh kita, misalnya di paha, sehingga mungkin dengan trauma itu kemudian memiliki kesulitan di dalam berjalan, misalnya pada bencana, misalnya, atau pada anak-anak yang terjatuh, atau beberapa keluhan-keluhan fisik lainnya, Prof. Nah, di dalam penanganannya, Prof, di situ dikatakan juga bahwa saat tidak bisa ditangani melalui psikoterapi bicara, tetapi dengan body psikoterapi. Nah, Prof, persisnya body psikoterapi itu kurang lebih seperti apa, Dok, Prof? Dan apakah di dalam kita membantu klien, di dalam membantu penyelesaian pada klien, apakah kita menggunakannya persis seperti kita menggunakan EFT atau ada pendekatan lain yang bisa digunakan, Prof? Kemudian mungkin pertanyaan yang keduanya, apakah mungkin kita menyelesaikan misalnya cedera pada tubuh yang kita tidak ketahui emosinya secara persis, tetapi kita dekati dengan body psikoterapi ini, Prof. Demikian, Prof. Demikian, Dok Endah. Terima kasih. Baik, makasih Bu Yanti. Monggo, Prof. Kalau awam gitu ya, menurut saya memang harus berkonsultasi ke, misalnya kita mau membantu anak kita gitu ya, yang mengalami trauma itu ya, tetap kita harus konsultasi dengan ahlinya dulu gitu ya. Lalu kemudian petunjuk dari ahlinya itu mungkin bisa kita lakukan, ya, misalnya dengan EFT atau apa itu. Tapi untuk sampai kepada melakukan itu, saya kira ya tadi ya butuh 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 ilmu juga gitu kan untuk bisa mengatakan bahwa ini kemungkinan apa ada trauma yang terjebak di dalam
sel tubuh gitu. Ada memori trauma yang terjebak itu kan juga perlu penggalian dari ahli gitu Bu. Saya kira misalnya kita mau membantu anak kita tetap harus dengan petunjuk ahlinya dulu gitu. Jadi misalnya gimana Dok? Saya boleh boleh apa namanya menyebutkan apa namanya merek apa enggak ini? Jadi jadi misalnya ada mungkin yang hadir di sini pernah tahu tentang ini ya TRE trauma rilis itu kan kita diminta untuk menggetarkan Oh badan ya, itu kan itu kan juga checking, salah satu checking, Ya, dari ya. body checking. ya itu kan salah satu dari body psychotherapy juga gitu. Jadi memang harus melalui konseling dulu gitu atau mungkin kan ada kalau misalnya di dalam praktek psikoterapi itu kan misalnya katakan misalnya dokter Enda itu kedatangan klien gitu kan ya setelah digali tapi dia tidak mungkin bungkam gitu ya bungkam nanti tapi kan ada informasi dari keluarga yang lain ada apa itu kan nanti bisa ini ya dicobakan gitu mungkin ada sesuatu hal yang apa yang terjebak di dalam sel tubuh tadi gitu. Tetap saya tetap harus konsultasi dengan ahlinya dulu untuk kemudian bisa melakukan body psikoterapi sendiri di rumah itu atas petunjuk atas resep dari ahlinya. Oke. Pertanyaan kedua, Prof. Yang kedua ya Bu Adri, Bu Yanti, sudah terjawab kan? Unmute Bu. Sudah Dok, tadi Oke. bertanya tentang persisnya seperti apa dan kemudian Ya, apakah bisa sebaliknya dari EFT tadi. Udah Dok. ya, makasih. Oke. Ini Bu Padilla. Silakan Bu Padilla. Dari Makassar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Padilla. Iya, ini suaranya bagus ya. Bagus Bu. Bisa on kamera. Bu Padillahnya dari Makassar. Bu Padilla, kok jadi hilang ya? Hilang. Oke. Ya. Sambil nunggu Bu Padilla, Prof tadi menyambung Bu Yanti tanya ya terkait dengan EFT. Kalau kita saat EFT ada juga waktu itu salah satu narasumber yang menginikan bahwa begitu kita emosi kita nggak nyaman, misalnya ada apa, misalnya sedih gitu ya, kita mau EFT, lalu emosinya sedih. Pada saat kita merasa sedih, ada bagian tubuh mana yang nggak nyaman gitu. Nah, katakanlah, oh di dada nggak nyaman gitu. Sambil kita EFT, lalu kita fokus kepada tubuh kita yang nggak nyaman itu termasuk body psikoterapi nggak, Prof? Iya, yang jadi kita menggunakan tubuh kita untuk akses tadi kan, ya, Oke. prinsipnya seperti itu. Ya termasuk kalau menurut saya EFT karena di apa ya bacaan tadi saya juga termasuk terapi yang berbasis energi kayak EFT itu juga masuk dari body psychotherapy itu juga. Ya. Jadi bisa salah satu akses ya, Prof ya, tadi ya, tubuh kita. Oke. Dan memang nanti setelah di EFT, rasa tidak nyaman di dada itu setelah kita selesai gitu, itu dia juga akan berkurang ketidaknyamanannya. Kalau saya, kebetulan saya sering kalau EFT saya sering begitu. Efek langsungnya kan ke kortisol ya Bu ya, EFT. Iya. Nah, itu kan mungkin yang kemudian membuat ketidaknyamanan di dada tadi itu yang begitu kortisolnya plong gitu kan ke sana. Iya, betul. Ya, gitu Bu Yanti, mungkin tadi sambil tapping sambil mengaksesnya ke tubuh jadi bisa
ditanya yang nggak nyaman di mana. Oke, ada pertanyaan lagi? Dok Wahyu, ada sharing mungkin sama-sama pakar psikologi. Monggo Prof, monggo Dok. Prof Fitri lebih hebat, sudah sampai profesor. Oh, Sama Dok Wahyu juga hebat, sama mungkin bisa sharing Dok. Iya, kalau saya sih setuju dengan Prof Fitriati tadi, karena memang kita itu kalau terkait dengan terapi itu hati-hatinya sangat luar biasa ya, sehingga banyak hal yang perlu kita lihat di sini ya. Kalau misalnya tadi berkaitan dengan salah satu contoh yang saya terapkan, barangkali ini mohon maaf Prof Fitri kalau saya salah, tolong saya dibetulkan, Prof. Ya, ini hanya sekedar apa ya, pengalaman saja yang saya lakukan gitu ya. Karena saya mencoba juga melakukan pendekatan dengan psikoterapi ini, walaupun saya kadang-kadang juga menggabungkan antara EFT dan NLP dan lain sebagainya yang kita lakukan. Nah, pada waktu kalau pengalaman saya di EFT ini saat melakukan building rapport dengan klien saya biasanya saya akan menanyakan terlebih dahulu terhadap riwayat dan pengalaman hidup pribadi dari klien saya itu. Tapi biasanya saya sudah dapat data dulu dari kalau beliau orang yang familiar gitu ya, orang-orang yang sangat-sangat public figure misalnya, saya sudah dapat informasi dari Mbak Yu saya, yaitu di Mbak YouTube gitu, biasanya saya lihat dari sana. Gitu ya. Nah, kemudian saya juga lihat di situ di YouTube itu dia paling banyak misalnya itu atau di IG-nya atau di FB-nya itu dia punya teman-teman dekat enggak? Nah, di situ saya biasanya juga sudah mulai merambah kepada teman-teman dekatnya. Nah, ini terkait dengan pengalaman hidup pribadi. Nah, itu data awal itu saya pakai untuk building rapport saya terhadap klien saya. Nah, kemudian setelah itu baru beliau itu sebetulnya apa sih yang akan dicoba permasalahannya. Nah, berarti saya akan mencoba melihat dari perasaan beliau, emosi beliau yang dirasakan. Nah, mungkin juga saya mencoba melihat bagaimana pola pikir beliau gitu ya, karena pola pikir beliau nanti akan menentukan perilaku beliau, juga akan menentukan action beliau, dan terakhir justru malah kebiasaan-kebiasaan dari beliau itu sendiri. Nah, itu di building rapport saya baru ke sana. Nah, kalau sudah ke sana baru saya kaitkan di sini dengan sebetulnya beliau ini analisis saya ini jenis psikoterapi apa yang akan saya lakukan gitu ya. Apakah terapi perilaku kognitifnya atau perilaku dialektisnya atau terkait dengan interpersonalnya atau terkait dengan psikodinamiknya atau justru malah ke psikoanalisanya. Jadi saya sangat setuju banget dengan Prof Fitri tadi. Memang kita harus kalau saya bilang banyak peluru gitu ya. Karena kalau nggak banyak pelurunya langsung diantam, oh EFT ini, oh yang ditepeng adalah ini, yang ditepeng ini. Mohon maaf Prof Indah, saya belum berani untuk kayak gitu-gitu gitu ya. Nah, nanti setelah semua data terkumpulnya baru, oh iya ternyata beliau kita cek dulu uji sugestibilitasnya seperti apa gitu ya. Oh ternyata ini, oke baik, yuk kita coba dulu ya dalam satu putaran dulu gitu. Kalau saya mohon maaf Dokter Indah, saya lebih baik ngajarin mereka cara menotoknya itu gitu. Jadi supaya nggak balik-balik lagi ke saya gitu. Cukup 2-3 kali saja ke saya, lainnya Harus beliau mahir. sendiri. Ya, menerapi dirinya sendiri. Karena kalau itu lebih bagus kalau beliau menerapi untuk dirinya sendiri. Nah, kemarin seperti saya kebetulan seminggu kemarin di ini ya di Samosir ya,
ternyata itu Allah itu energi mengalir ke arah mana, atensi mengalir. Nah, perjalanan ke sana kok ya ketemu gitu ya, orang yang harus saya terapi itu di sepanjang perjalanan. Sampai pulang kemarin terakhir sudah 3 kali saya terapi, kemudian beliau, Bu, enak sekali. Udah istrinya saja sekarang yang terapi terus ya. Dengan saya bilang, kalau saya kan harus pakai kaos tangan, harus saya gini. Oh, siap, Bu. Jadi nanti setiap saat istrinya aja yang terapi. Kalau perlu nanti ikut untuk EFT level 1-nya. Saya bilang gitu. Oh, siap, Bun, katanya. Itu kerjaan saya begitu aja, Dokter Indah, karena ya, gimana ya? Saya udah tua, Dokter Fitri, mungkin Profesor Fitri, saya udah tua ini, sudah hampir 64 ya. Masya Ya, Allah. jadi saya ya, kita nggak akan pernah tahu amalan apa yang mengantarkan saya ke surganya Allah. Jadi ya, saya mencoba dengan ilmu yang saya miliki ini, seperti kata Dokter Fitri, karena pertanggungjawabannya berat ilmu yang kita miliki gitu ya. Bukan Hmm. hanya sekedar uang yang kita peroleh gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Ini sudah mulai mewek kalau sudah gitu, Dokter Fitri. Matur suwun, Ya, Prof. Matur suwun. ya, karena Dr. Wahyu. Jadi ya ini saya juga masukan buat kami. Terima ya kasih karena sharingnya. saya ngambil apa ya, license hipnoterapi, EFT, NLP, sampai kepada mindset itu juga karena saya sama Allah kan dikasih. Dokter Indah tahu kan, saya dulu pasien di rumah sakit kanker Darmais kan, ya Hmm. itulah sehingga seperti itu. Sehingga saya kalau dengan klien saya lebih banyak apa ya, membekali beliau-beliau untuk menerapi dirinya sendiri. Karena dengan terapi dirinya sendiri itu lebih efektif dan efisien. Ya. Apalagi kita lihat mana sebenarnya yang kita tahu kok, mana badan kita ini yang lagi sakit gitu. Dan itu sudah tanda-tanda dari Allah bahwa lo itu harus istirahat, Wahyu, karena kamu sudah ada ini, sudah ada ini, sudah ada ini. Nah, sehingga kalau tensi darah saya masih 120 bawah 80, Dokter Fitri ya. Wow. Ya, kolesterol saya masih 130. Wis. Ya, kadar gula saya terakhir kemarin berapa sayang? Tidur suami saya. Oh, 92 katanya tidur pun masih 92. Jadi alhamdulillah saya normal karena itu begitu ada sinyal-sinyal sedikit saja saya udah, halo Ayu, kamu harus istirahat gitu. Monggo Iya. dong, kebanyakan ngomong nanti kalau sudah banyak bicara. Makasih Dr. Wahyu. Iya. Makasih sharingnya. Baik, sekali lagi tadi pengalamannya Dr. Wahyu ya di pribadi bahwa begitu ada nggak nyaman langsung ingat nih. Tadi juga ada apa Prof. Fitri juga. Baik. Ini ada satu pertanyaan, ada yang raise hand ini. Bu Vivit, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih nih, Masya Allah senang bisa bertemu dengan orang hebat, Dokter Enda, Dokter Prof. Fitri, Dokter Wahyu, Masya Allah pengalamannya. Pengen sedikit minta masukan nih untuk semuanya mungkin ya, khususnya Prof. Fitri mungkin ya. Kebetulan saya sebagai seorang guru BK, Bu ya, di sekolah SMK. Kalau background S1 saya psikologi gitu. Ini mimpi-mimpi saya buat jadi psikolog nih, berguru kepada dokter tadi siapa Wahyu ya, terus ada Prof. Fitri nih. Saya sedang menanganin siswa kelas 1 saya di SMK. Keluhannya awalnya gali itu guru dia sendiri dia Putus-putus Bu ya. Vivit, putus-putus. kami bully ya, yang parah itu kami pembulian gitu ya. Akhirnya dia sampai sesak. Oh ya, sinyalnya ini mohon maaf. Gimana? Ya. Sekarang udah agak stabil. Tadi keluhannya apa, Bu? Nggak jelas? Sudah jelas, Dok? Ya, sudah jelas. Oh, ya. Keluhannya apa, Bu? Siswanya? Belum jelas. Iya,
Putus-putus. Keluhannya itu sesak, sesak, sesak. Keluhannya sesak. Sering, saya juga kurang memahami. Kasihkan yang lain yang Nggak bisa ya. Oke, sambil menunggu Bu Pipit. Malah lempar. maaf Ibu malah keluar. Udah masuk lagi ya? Ya, udah. Silakan. Mohon maaf. Iya. Jadi dia tuh sering mengalami kalau dia melabel dirinya, Bu, sepertinya saya itu punya kepribadian ganda, ya seperti itu. Sudah kau tahu dari mana gitu. Saya buka di Google, kata dia gitu. Wah, kalau seperti sejauh itu mungkin Ibu saya nggak bisa langsung ngejudge gitu kan ya, karena itu harus profesional kan yang mengatakan seperti itu. Cuman dari cerita dia mengalami pembulian seperti itu yang akhirnya membuat dia sekarang ini sering kedatangan bayangan dirinya seperti dia membisikkan kepada dirinya untuk berbuat sesuatu. Sampai pernah ada pengalaman dia juga menghajar temannya itu sampai babak belur, tapi dia nggak sadar gitu. Dia nggak sadar. Dia tersadar bahwa dia punya kepribadian ganda itu dari temennya yang mengatakan, kok kemarin kamu begitu beraninya kamu mukul temenmu gitu. Tapi dia nggak tahu gitu, dia nggak sadar. Apakah itu termasuk juga ke dalam kepribadian ganda? Saya belum sejauh itu. Ini mumpung di sini ada Dr. Fitri, Prof. Fitri ya. Nanti mohon masukannya. Kemudian apa yang harus saya lakukan gitu, Prof. Kemarin hanya baru satu kali pertemuan. Saya coba EFT untuk mengurangi sesaknya itu, hanya turun beberapa skala, beberapa turun lah lumayan. Rencana besok mau ketemu lagi, saya mau tanya perkembangannya seperti apa. Nah, terapi seperti apa yang harus saya lakukan? Apakah memang harus dirujuk ke psikolog atau masih bisa oleh saya dulu atau bagaimana baiknya? Soalnya ini sudah cukup mengganggu pelajaran, di kelas pun sering melamun, sering menyendiri, duduknya di pojok, informasi dari guru-gurunya pun kalau bicara sudah nggak nyambung gitu. Gitu, Prof. Dok Endah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, makasih Bu Pipit. Silakan, Prof. Kalau melihat gejalanya memang kayak ini ya, memang harus Mbak Vivit ini juga punya lisensi praktek psikologi. Belum, Prof. Saya masih S1. Masih S1. Ya, ini S1 kan psikologi. harus asesmen lengkap dulu ya. Ini kayaknya problemnya memang berat ya, sudah termasuk ada gejala ke arah psikotiknya udah ada itu ya. Tapi memang belum tahu apakah kepribadian ganda atau schizophrenia itu belum jelas ya. Jadi harus asesmen lengkap dulu Mbak, yang punya lisensi asesmen psikologis gitu. Nah, nanti selanjutnya mungkin ya bisa aja yang menerapi Mbak Vivit tapi atas petunjuk dari psikolognya atau psikiaternya begitu. Nanti malah jadi PR-nya Mbak Vivit sepanjang sampai dia sembuh itu akan lebih bagus ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Wahyu tadi ya, itu dari profesional itu kayak ngasih resep gitu ya, dan pelakunya lebih banyak yang menjalankan itu ya orang-orang terdekatnya, biasanya akan lebih efektif. Gangguan-gangguan semacam itu tapi Mbak Vivit harus sabar ya. Gangguannya semacam itu kemungkinan bisa setahun lebih gitu ya untuk tuntas gitu. Nah, kalau apalagi itu sudah sampai ada halusinasi segala macam, sudah ada
tindakan nyata dari akibat halusinasinya itu kan sudah cenderung berbahaya menurut saya gitu ya. Memang harus dibawa ke ahlinya itu nanti, walaupun nanti mungkin resep dari ahlinya itu yang melakukan Mbak Vivit gitu. Itu akan Jadi lebih efektif. dirujuk ke psikolog aja ya, Prof ya. Paling Dirujuk kan ke harus psikolog ini aja toh, ya. asesmen lengkap dulu untuk memastikan diagnosanya tadi loh Mbak. Iya, ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof ya. Bu Endah belum di mute. Belum di Ah, suka kepencet. Ya, terima kasih Bu Pipit ininya, partisipasinya. Baik, ada lagi pertanyaan? Bu Sari, ini juga psikolog nih. Wah, dikelilingi ini ahli-ahli psikologi semuanya. Ini ya, banyak kan psikolog. Bu Sari, monggo. Sebenarnya Nabi itu juga sudah ini kan Dokter Endah sudah mengajarkan body psikoterapi sederhana juga gitu ya. Apa itu, Dan Prof? misalnya kalau orang marah dia dalam keadaan berdiri ya disuruh duduk. Kalau duduk masih marah disuruh tiduran. Ini kan juga salah satu dari cara kita mengubah emosi dengan menggerakkan tubuh. Oke. Ya, ya. Jadi itu intinya adalah bagaimana kita memperbaiki psikologi kita dengan tubuh kita ya, dengan Ya. melalui gerakan-gerakan di tubuh kita. Baik. Makasih, Prof. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Ya, Bu. Oh, Pak Norman, silakan. Ya, makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya. Jadi saya kebetulan kan pernah jadi trainer di perkebunan ya, di perkebunan swasta. Nah, kebetulan di sana ada asisten manajer yang minta konsultasi gitu. Waktu itu saya menggunakan pendekatan EFT dan NLP sama hipnoterapi. Jadi ada salah satu asisten manajer itu yang mau konsultasi. Kemudian setelah dia masuk kamar, karena ini kebetulan kejadiannya di kebun, masuk kamar, kami tinggal berdua, tiba-tiba dia berubah. Maksudnya berubah fisiknya itu mengeram kayak apa ya, kayak harimau, terus tangan jari-jarinya gitu berubah kayak harimau, terus suaranya juga. Nah, terus dia bilang, suaranya dia harimau, dia merasa dirinya kerasukan harimau gitu. Kemudian setelah saya dekati, saya lakukan terapi EFT juga, itu kemudian bisa mereda gitu harimaunya. Nah, sampai kita pertemuan ketiga, jadi 3 malam berturut-turut, alhamdulillah sudah tenang. Nah, jadi analisis saya, karena saya bukan psikolog ya, saya cuma trainer yang kebetulan belajar NLP, belajar EFT, dan belajar hipnoterapi gitu. Nah, analisis saya kayaknya dia merasa jadi karirnya itu agak mentok gitu. Kebetulan manajer training dari training center dari perkebunan itu temannya seangkatan, sekarang jadi manajer gitu. Sementara dia masih asisten. Nah, seangkatannya dia udah 2 kali ikut fit and proper test untuk jadi manajer, gagal terus gitu. Nah, saya merasa ini kira-kira Prof dan Bu Dokter, kira-kira apa sih yang dialami sebenarnya dan semestinya gimana nih? Saya tidak tahu lagi perkembangannya gimana karena sejak 2001 kemarin kontrak saya dengan perkebunan tersebut sudah habis. Tapi kira-kira ini apa sebenarnya yang terjadi? Mohon informasi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Norman. Silakan Prof. Apa ya, itu kayaknya ahlinya ini loh Pak Asep Harugani itu kayaknya ahli yang kayak gitu. Jadi itu juga mungkin sama seperti tadi yang saya ceritakan tentang kliennya Sigmund Freud yang lumpuh itu karena tekanan mental yang sangat kuat. Ini pun mungkin juga ekspresi-ekspresi itu kan mungkin juga karena tekanan mental itu kemudian yang keluar seperti itu. Mungkin isi bawah sadarnya apa itu yang ingin menguasai orang atau gimana kemudian terekspresi dalam bentuk seperti harimau. Saya ini kalau yang saya pahami semacam itu, tapi nggak tahu juga ya apakah dugaan saya benar atau enggak gitu, Pak Norman.
Ya, terima kasih. Baik, makasih Prof. Makasih Pak Norman partisipasinya. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Saya cek ya Prof. Oke. Ya, ini ada Bu Nurita nih. Bu Nurita juga pengalaman pasiennya, kliennya banyak nih. Bu Nurita, Ya, Bu Dokter, maaf eh, nggak on kamera. silakan, enggak apa-apa, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik sekali nih, Prof. Eh, apa yang Prof jelaskan itu memang betul-betul akhir-akhir ini itulah yang saya hadapi. Jadi banyak sekali yang konsultasi itu mengantarkan anaknya itu depresi. Anaknya itu udah eh, sangat banyak. Tetapi alhamdulillahnya pada saat Allah takdirkan saya bertemu dengan mereka, itu hampir rata-rata ternyata anak ini lebih ringan gejalanya dibanding anak yang sebelumnya. Seperti itu kan? Nah, jadi saya mengambil kesimpulan sebetulnya yang namanya EFT itu bukan bukan obat, tapi saya lebih senang mengatakan EFT itu adalah pencegahan penyakit. Jadi terkadang kita melakukan EFT itu setelah terasa sakit gitu. Padahal begitu saya melakukannya tiap hari dengan cara saya sambil membantu klien, itu ternyata sangat membantu sekali kesehatan saya. Seperti itu. Jadi saya sarankan kepada klien saya untuk bagaimana melakukan EFT itu tidak nunggu sakit, tetapi lebih sering dilakukan, walaupun tidak dalam satu hari itu hanya 5 kali, hanya 2 kali, tapi lakukan tiap hari. Jadi pada saat ada peristiwa atau ada apa gitu ya, itu dia lebih ringan, tidak terlalu berat merasakan sakitnya. Dan yang saya mau sampaikan pengalaman bahwa anak-anak sekarang itu banyak sekali yang dia halusinasi. Nah, saya belajar dari teorinya Ustadz Danu bahwa halusinasi itu terjadi pada saat dia ada amalan yang dia lakukan salah. Saat itu ada penghafal Quran, anak gadis ya, penghafal Quran, dia halusinasi. Jadi kalau saya mengatakan tentang ayat-ayat, dia lebih pinter gitu kan, karena dia penghafal Quran. Akhirnya begitu saya lihat dari penelitiannya Ustadz Danu bahwa kalau halusinasi itu karena ada amalan yang salah. Ternyata saya tanyakan kepada keluarganya, betul, anak ini ingin sekali cepat menghafal Quran, tetapi melakukannya salah. Kadang kalau lagi antri di pesantren, antri mandi, di depan kamar mandi dia menghafal Quran. Bahkan tanpa dia terasa di kamar mandi pun dia menghafal Quran. Saking ingin merasakan hafalan Qurannya bisa melebihi teman-temannya gitu. Itu emosi dia. Akhirnya begitu saya sarankan untuk istighfar, mengatakan kepada Allah bahwa dia mengaku ada kesalahan yang dia perbuat. Itu alhamdulillah yang saya dapatkan, saya setuju juga dengan Prof. Wahyu. Kalau bisa klien saya hanya cukup 1 kali. Kecuali kalau yang datang ke saya 1 kali. Karena saya mengedukasi mereka tentang penyebab sakit dan bagaimana cara menanganinya. Jadi kalau dia telepon, Bu, kok belum ada perubahan? EFT-nya gimana? Tapping-nya gimana? Belum rajin. Oh, pantes gitu kan. Nah, kecuali kalau yang sakitnya stroke atau kanker itu 3-5 kali pertemuan. Gitu. Nah, jadi saya setuju sekali dengan Prof. Fitri dan Prof. Wahyu bahwa saat ini yang terjadi di masyarakat seringkali mereka mau sembuh tapi dengan cara menyalahkan lingkungan, gitu ya. Jadi ada anak yang ibu, anak saya ini disebabkan dibully oleh teman-temannya. Kayak gitu. Ternyata pada saat saya mengatakan, oh berarti teman-temannya jangan didekati atau itu malah justru tidak menyelesaikan.
Saya bukan psikologi, tapi begitu akhirnya saya minta ibunya untuk keluar ruangan, saya bicara dengan anaknya itu Masya Allah. Anaknya sampai terkaget-kaget. Oh iya ya Bu ya, kenapa saya dibully oleh teman-teman gitu kan. Ternyata dia yang menyebabkan teman-temannya membuli gitu kan. Setiap dia berangkat kerja, dia berangkat ke sekolah, dia selalu berpikir, nanti saya akan dibully oleh yang mana nih? Gitu, dia selalu berpikir itu. Sampai di sekolah dia dibully. Kenapa nggak kamu pikirkan setiap berangkat sekolah, kamu hilangkan tuh pikiran itu. Kamu hilangkan. Nah, makanya terakhir waktu saya ikut level 3 Pak Edi, itu Masya Allah ada anak yang dibully tidak pernah dapat nilai di atas 6. Itu sampai dia itu kalau ketemu orang baru itu dia alergi. Garuk-garuk sana sini. Padahal tidak ada gatal, tidak ada apa. Tapi dia garuk-garuk. Betul, ketemu saya. Baru pertama kali dia garuk-garuk. Akhirnya begitu dia semangat ingin berubah. Pas saya dapat ilmu dari Pak Edi, walking belief ya. Walking belief, saya praktekkan walking belief, Masya Allah sekarang dia jadi aktif di organisasi di perkuliahannya gitu ya, terus dia nilainya bisa mencapai 8, 9. Nah itu yang saya rasakan seperti itu. Dan memang dengan adanya teori acara malam ini saya ingin mengajak yang hadir di sini gitu ya, karena luar biasa anak-anak remaja itu butuh dibimbing. Mereka bukannya tidak bisa mengatur dirinya, tapi mereka belum tahu caranya. Jadi makanya usaha saya mendatangi sekolah-sekolah yang dimana setiap UKS-nya ada yang sakit. Ternyata betul, mereka sakit itu bukan karena fisiknya, bukan karena ulah fisiknya atau kecapean atau apa, tapi ternyata psikisnya. Yang dari rumah ada permasalahan sampai ke sekolah, sakit perut, sampai sekolah sesak nafasnya. Nah itu, jadi saya senang sekali dengan acara malam ini, jadi semakin terbuka pengetahuan kita, ditambah dari Prof. Wahyu dan Prof. Fitri tadi ya, Masya Allah saya juga akhirnya terbuka juga, oh gimana cara menangani anak-anak yang selanjutnya yang akan saya hadapi. Begitu, Dokter Enda. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nurita pengalamannya. Baik, waktu sebenarnya masih ada, tapi sebentar saya cek ya. Udah nggak ada di chat. Oke. Baik. Udah sudah ini. Monggo, Prof. Fitri, closing statement atau disimpulkan. Ya, ya tadi ya awal. Jadi perlunya kita untuk kita punya tubuh tapi yang selama ini seringkali kita abaikan karena kita punya banyak masalah, punya banyak kesibukan itu. Nah, mulai sekarang itu mulai menyapa tubuhnya, mulai menyayangi tubuhnya, gitu ya. Mulai memperhatikan tubuhnya. Jadi karena di sana ternyata ada tadi disampaikan oleh Miss tadi ada kebijaksanaan. Ya kita bisa atau apa di PPT-nya Pak Edi di level 2 level 1 saya lupa itu dulu, bahwa tubuh itu adalah dokter terbaik. Jadi ketika kita mengamati tubuh kita itu sebenarnya kita menemukan jawaban dari permasalahan kita. Jadi jangan abaikan tubuh kita. Sinyal-sinyal yang diberikan itu seperti tadi disampaikan oleh Bu Hayu juga, oh ini berarti kita harus istirahat, oh ini kita berarti harus bagaimana, itu kita dengarkan tubuh kita, itu kita dengarkan permintaannya seperti itu. Itu begitu Bu. Baik Prof. Terima kasih Prof. Jadi bagaimana kita lebih peka ya dengan tubuh kita sendiri, lebih memperhatikan, mendengar ya, kemudian tadi aware ya, jadi lebih perhatian, mengamati, dan tadi lebih sayang dengan tubuh kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, mari lebih dekat dengan tubuh kita sendiri daripada tubuh orang lain.
Jadi kita akan jadi lebih ke depannya dengan kita lebih aware, dengan kita lebih memperhatikan diri kita sendiri. Sekali lagi itu menjadi dokter buat tubuh kita, sehingga kita bisa lebih dini lagi untuk bisa menyehatkan tubuh kita sendiri. Baik, terima kasih Prof. Fitri atas sharingnya. Barakallah, mudah-mudahan ilmunya semakin berkah dan bisa terus sharing di forum Icon Talks. Bapak Ibu sekalian juga terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di acara Icon Talks berikutnya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.